Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ingin hati memberi makan pun mereka tak punya makan. Jadi inilah jemaah rahmati Allah, keinginan para sahabat untuk menjamuinya, tapi tak ada yang dapat mereka persembahkan. Sehingga jemaah rahmati Allah, baginda sallallahu alaihi wasallam membawalah Miqdad dan kedua temannya ke rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام، والصلاة والسلام على سيد الأنام نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العزيز الحكيم. فقال جل شأنه في كتاب الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Alhamdulillah, tiada kata yang paling indah, tiada mutiara yang paling berharga selebih kita bersyukur akan nikmat Allah, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Banyak orang yang sehat tapi tidak sempat, dan banyak orang yang sempat tapi tidak sehat. Oleh karena itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yaghtanim khamsan qabla khamsin." Jagalah waktu yang 5 sebelum datang yang 5. Salah satunya adalah sihataka qabla saqamika, waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu, waktu hidupmu sebelum datang waktu matimu. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayyidil awwalin wal akhirin, imamil muttaqin, baginda yang telah memahamkan kepada kita makna dan arti hidup dan kehidupan. Hamba Allah, para kami hadirin dan hadirat dan para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebuah nama yang patut kita contohkan, yang memberikan kepada kita pelajaran bagaimana makna kita berkasih sayang, memberi makan kepada orang lain. Sebuah nama itu adalah Al-Miqdad bin Al-Aswad. Mengawali kisah ini jemaah rahmat Allah, marilah kita kutip sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda sallallahu alaihi wasallam menyebutkan penghuni syurga Darussalam. Rasulullah mengatakan, "Afshus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam." Tebarkan salam, berilah makan kepada orang lain, sambungkan silaturahim, dan salatlah di waktu malam ketika manusia sedang tidur, niscaya kamu akan menempati syurga Darussalam. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah kisah yang menarik untuk kita teladani, kisah Al-Miqdad bin Al-Aswad. Jemaah rahmati Allah, disebutkan dalam kitab Al-Hilyah, Miqdad menceritakan tentang dirinya. Kata beliau, "Jitu ana wa sahibani li qad kanat tadhhabu asma'una wa absaruna." Kami pada suatu hari dalam keadaan yang sangat lapar, hampir saja seakan-akan hilang pendengaran dan penglihatan kami. Begitu laparnya beliau, sehingga jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau mendatangi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi para sahabat miskinnya sama dengan miskin beliau. Ingin hati memberi makan pun mereka tak punya makan. Jadi inilah jemaah rahmati Allah, keinginan para sahabat untuk menjamuinya, tapi tak ada
yang dapat mereka persembahkan. Sehingga zaman rahmatullah baginda sallallahu alaihi wasallam membawalah Miqdad dan kedua temannya ke rumahnya. Bayangkan, baginda sallallahu alaihi wasallam juga orang miskin. Dalam sebuah hadis Nabi pernah mengucapkan doa, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni ma'al masakin. Ya Allah, hidupkan saya dalam keadaan miskin, wafatkan pula dalam keadaan miskin, dan kumpulkan saya bersama orang-orang yang miskin. Ya, inilah etika baginda sallallahu alaihi wasallam. Artinya kalau Nabi dengan segala kemiskinannya bisa bahagia, kita harusnya lebih lagi bahagia dengan segala harta yang kita miliki, rumah yang kita punya dan seterusnya. Maka dibawalah ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam Miqdad dan kedua sahabatnya, kedua temannya itu. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam di rumahnya ada 3 kambing betina yang diperas susunya. Peras susunya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka sesampainya kedua Miqdad dan kedua temannya itu, ya, maka diperaslah susu, dan kemudian dengan rahmat Allah, fakana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuwazzi'u al-labana bainana. Nabi sampai ke rumah, beliau yang melayani tamu-tamunya itu siapa? Sahabat beliau, murid beliau. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam membagikan susunya kepada muridnya, pada sahabatnya. Begitulah Nabi melayani. Walau beliau seorang rasul, tapi hati beliau, kedermawanan beliau menjadi luar biasa. Maka zaman rahmat Allah wa kunna narfa'u li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasibahu. Berikutnya, hari-hari berikutnya kami peraskan susunya, kami yang bagikan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Setiap Nabi pulang malam setelah beliau menyelesaikan persoalan umat, beliau pulang salat, maka zaman rahmati Allah fayusallimu tasliman yusmi'ul yaqdan wa la yuqidun naim. Nabi kalau sampai pulang ke rumah, ada Miqdad, ada 2 sahabatnya, Nabi menyampaikan assalamualaikum, suara yang didengar oleh orang yang jaga tapi tidak membangunkan orang tidur. Bayangkan, sampai memberikan salam itu Nabi tidak mengganggu orang. Nabi bisa mengkadarkan suaranya, suara yang beliau beri salam itu suara yang didengarkan oleh orang yang jaga tapi tidak membangunkan orang yang sedang tidur. Sampai akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Etika memberi salam. Salam sunat betul, tapi beliau tidak mau mengganggu orang yang sedang tidur. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi sampai ke rumah, ya. Kemudian beliau kami persembahkan susu kepadanya pada suatu hari, jemaah dirahmati Allah. Faqala li asy-syaitan, kata Miqdad, suatu malam syaitan itu membisikkan ke dalam diri saya, ya. Syaitan membisikkan dalam diri saya, lau syaribta hadhihi al-jur'ah, hidup punya Muhammad itu sebenarnya tidak perlu kau tinggalkan, minum saja. Karena Nabi sudah mereka siapkan satu bahagian untuk baginda sallallahu alaihi wasallam. Syaitan bisikkan, untuk Muhammad itu kau minum saja. Fa inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya'til ansar fayudhiqunahu. Kalau Nabi itu kemana-mana mesti ada orang Ansar, mereka akan berikan Nabi makanan, berikan minuman. Jadi kamu enggak usah pikirkan Nabi. Fama zala bi hatta syaribtu. Terus digoda oleh syaitan dalam hatinya. Miqdad memang masih rasa lapar. Akhirnya sudahlah, saya minumlah bahagian daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Falamma syaribtuha naddamani. Setelah saya minum, syaitan memasukkan rasa penyesalan ke dalam diri saya. Syaitan menggoda. Setelah kita tergoda melaksanakan sesuatu yang keliru, syaitan masukkan apa? Penyesalan dalam hatinya. Untuk apa demikian? Syaitan tak mau kita bisa merasa tenang. Orang kalau sudah nyesal, pasti dia tidak tenang. Maka teman rahmat Allah, apalagi yang dikatakan dalam diri
dalam Miqdad itu zaman rahmati Allah Subhanahu wa taala. Faqala, syaitan katakan, ma sana'ta, wahai Miqdad, apa yang sudah kau kerjakan? Ini perbuatan yang keliru. Yaji'u Muhammadun sallallahu alaihi wasallam falam yaji' syarabahu. Sebentar lagi Muhammad akan pulang, minuman sudah kau minum. Fayadu alaika fadhalik, nanti Nabi akan mendoakanmu dan kau akan binasa nantinya. Tadi dia yang suruh, sekarang dia yang bikin penyesalan dalam diri Miqdad. Nanti Muhammad akan pulang dan mendoakan kebinasaanmu, kamu akan binasa. Bayangkan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana perasaannya. Hamba Allah, ternyata jamaah dirahmati Allah, yang dua temannya tadi enggak ikut minum bahagiannya saja, sudah tidur kedua-duanya. Jamaah dirahmati Allah, falamma ana falam ya'khudhi an-naum, saya ni malam itu enggak bisa tidur, ya, terpikir, menyesal. Maka jamaah dirahmati Allah, dosa itu memang digoda kalau belum mengerjakan. Tapi orang kalau sudah berbuat dosa, dia pasti akan mendapatkan penyesalan. Tidak akan ada ketenangan orang yang berbuat dosa itu. Jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Lalu kata Miqdad, wa alayya syamlah, saya ada sepotong kain orang miskin. Kalau saya tutup bahagian kepala, terbuka kaki. Kalau saya taruh di bahagian kaki, terbuka kepala. Ini tingkat miskinnya Al-Miqdad bin Al-Aswad. Jemaah rahmatullah, hamba Allah yang dirahmati Allah, pada malam itu Miqdad tentu tidak bisa tidur. Wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam kama kana. Ternyata tidak lama kemudian Nabi pun pulang sebagaimana biasanya. Nabi pulang, ya, kemudian fasalla ma syaa Allah ayyusalli. Sampai ke rumahnya, beliau masuk dalam masjid, beliau salat sepanjang beliau mau salat. Jadi bayangkan baginda sallallahu alaihi wasallam sampai pulang itu bukan makan minum dulu, tapi beliau salat, ya, sepanjang apa? Sepanjang beliau menikmati salat itu. Begitulah baginda sallallahu alaihi wasallam ibadahnya. Tidak ada orang yang bisa ibadah di atas kemampuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiada orang yang bisa berpuasa di atas kemampuan puasanya baginda sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri untuk salat, ya, sampai bengkak kakinya. Bahkan Abdullah bin Mas'ud jamaah rahmati Allah, pada suatu hari beliau hendak mengikuti bagaimana lamanya salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di belakang Nabi beliau berdiri salat pada rakaat pertama. Kata Abdullah, saya waktu rakaat pertama itu saya pikir beliau baca surah Baqarah itu sudah cukup. Baqarah kan panjang, 1 juz lebih. Betul ya? 1 juz lebih. Selesai 1 juz masih nambah Ali Imran, masih nambah Al-Maidah. Kata beliau, tidak sanggup saya mau pitam, saya mau pingsan, kata beliau. Tetapi Nabi diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ibadahnya. Kekuatan dalam ibadahnya menjadi luar biasa. Jadi oleh karena itu jemaah rahmatullah, tidak ada manusia yang dapat melampaui ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidah Aisyah mengatakan, la tas'alu an tulihinna wa husnihinna. Kalau Nabi salat, jangan kau tanya berapa lama salatnya dan bagaimana indah sempurnanya salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kalau sudah salat, itulah punca dan puncak kenikmatan. Dunia lebur yang ada hanya beliau menghadap Allah Jalla wa'ala. Di sanalah puncak ketenangan. Maka Nabi mengatakan, ya Bilal, arihna bis salat. Wahai Bilal, istirahatkan kami dengan salat. Nabi kalau sudah salat, maka beliau berada di puncak peristirahatannya. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi baginda sallallahu alaihi wasallam pulang salat, ya, selama atau sejumlah rakaat yang beliau inginkan. Setelah itu semua nadhara ila syarabih. Beliau biasa kan sudah ada minuman yang disiapkan. Beliau lihat di tempat minumannya, ya,
Beliau melihat di tempat minumannya ternyata tidak ada apa-apa. Falam yara syai'an farafa yadah. Maka Nabi ketika tidak ada makanan apa-apa, beliau mengangkat tangannya. Kata Miqdad, habis aku. Kalau didoakan Nabi bagaimana ini? Nabi sudah angkat tangan. Beliau sangat khawatir karena tadi kata syaitan, ini pulang Muhammad didoakan kebinasaanmu, kamu pasti akan binasa. Ketika Nabi angkat tangan, Masya Allah, dakduk, takut sekali Miqdad. Apa doanya jemaah dirahmati Allah? Apa doanya? Doanya sebalik apa yang diduga oleh Miqdad. Kata beliau, Allahumma at'im man at'amani wa asqi man saqani. Ya Allah, berikanlah makan kepada orang yang memberi makan kepadaku. Ya Allah, berikan minum kepada orang yang memberikan minum kepadaku. Bahagia Miqdad rupanya. Nabi luar biasa rahmahnya, tidak akan mendoakan kebinasaan. Beliau selalu menghadirkan doa-doa penuh dengan kasih sayang. Ternyata doa ini Miqdad cari cara, bagaimana saya bisa memberikan makan Nabi, saya bisa memberikan minum Nabi agar saya mendapatkan doa itu, mendapatkan fadilah doa itu. Bergegaslah jemaah rahmatullah Miqdad turun dari rumahnya, ya, fa akhadtu asy-syafrah. Saya mengambil pisau. Rencana beliau menyembelih seekor kambing untuk memberikan minum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa anda rencana untuk memerah susu? Karena susu sudah diperas tadi, baru saja diperas susu. Kan enggak mungkin ada air susu lagi. Maka jemaah rahmatullah subhanahu wa taala, wa khattu syamla, beliau ambil anduk tadi, katakanlah kain tadi, wantalaqtu ilal anus, saya pergi ke tempat kambing tadi, ahsuhunna ayyatuhunna asman. Beliau lagi melihat mana yang paling gemuk kambing itu. Maka jemaah rahmatullah subhanahu wa taala, adzbahu li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar saya bisa menyembelih untuk memberikan makan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata kambing tadi yang 3 itu semua sudah penuh susunya, padahal baru diperas baru saja, tapi ternyata semua sudah penuh susunya kembali. Heran dia, Masya Allah, bagaimana ini? Baru saja kita peras susunya, sekarang sudah penuh semua susunya lagi. Maka jemaah rahmatullah, fa idza huffal kulluhunna, semua sudah penuh susunya, fa akhadtul ina di ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau ambil bejana untuk minuman keluarga Nabi, karena tiga kambing ini semua sudah penuh susunya, dan beliau jemaah rahmatullah memerah susu tadi. Jadi begitulah keberkahan jemaah. Hidup ini adalah berkah, makan itu adalah berkah, minum itu adalah berkah, bukan hanya banyaknya. Jadi kita harus berpindah dari makna kuantitas kepada makna kualitas. Bukan hanya banyaknya makan, tapi berkahnya makan. Maka ketika kita makan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azaban. Ya Allah, berikan kepada kami keberkahan dalam rezeki yang Kau berikan, ya Allah. Ya Allah, jadikan rezeki ini sebagai jalan menuju surga. Bebaskan kami, ya Allah, daripada api neraka. Semakin banyak kami makan, semakin banyak semangat kami dalam beribadah kepadamu. Ada juga habis makan tidur, salat zuhur pun tak. Ya Allah, berikan makan sebagai dorongan kami untuk semangat beribadah. Karena itulah inti dan substansi dalam kehidupan kami, ya Allah. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kanu yat'imuna ayatahallabu fih. Jadi ada tempat tempat yang mana keluarga Nabi mengambil memerah susunya. Fahalibtu hatta alat al-gharrah. Saya memerah susu sehingga penuh tempat tadi. Tadi tempat itu penuh dari kambing yang saya perah susunya. Summa ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasharibah. Summa nawani fasharibtu. Saya membawa minum itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, susu tadi Nabi minum. Nabi kemudian memberikan saya. Saya kemudian memberikan beliau. Beliau memberikan saya. Masya Allah. Jemaah rahmati Allah. Ya. Summa dhahiktu hatta alqaitu ila al-ard.
Kemudian saya ketawa. Tahu apa? Ketawa teringat cerita tadi. Teringat cerita tadi. Cerita apa? Cerita saya minum bahagian daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini porsi Nabi sudah saya minum. Masya Allah. Tapi Nabi adalah Nabiur Rahmah, Nabi yang penuh kasih sayang. Sudah saya minum, dapat lagi doa saya. Sudah berbuat tidak benar tadi, tapi Nabi masih memberikan doa kepada saya. Dan saya lagi dapat minum yang lain lagi. Betapa rahmahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita pulang ke rumah, makanan kita dimakan oleh anak kita. Marah enggak? Lapar, padahal dia udah ada porsinya. Dimakan lagi makanan kita. Hah? Kira-kira anak kita tahu ini pasti ayah marah ini. Kan gitu ya? Tapi benar-benar marah. Miqdad tahu ini Nabi bagaimana nih? Tapi Nabi tidak marah. Harusnya marah, tapi Nabi tidak marah. Bahkan Nabi mendoakan kebaikan. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, thumma nawaltu fashariba, kemudian saya berikan Nabi berikan saya. Ya, thumma nawalani fasharibtu. Nabi kemudian memberikan saya lagi, saya memberikan minum kepadanya lagi. Thumma dhahiktu hatta alqaitu ilallah. Saya kemudian ketawa sampai saya tersentuh dengan tanah. Ya, maksudnya ini begitu bahagianya. Faqala li ihda su'atika ya Miqdad, kenapa kau berbuat seperti itu? Kan tidak biasa, ketawa begitu lebar ya. Ada apa sebenarnya? Maka ceritalah Miqdad kejadian tadi. Ya Rasul, saya tadi sebenarnya minuman engkau saya minum, kan gitu ya. Cerita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lalu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika cerita itu semua, kemudian ya Allah, ya Rasulullah, dengan doamu ternyata kambing-kambing yang telah kami perah susunya, kemudian ada lagi susu itu, Masya Allah. Kan begitu ya? Nabi bilang, ya ma kanat illa rahmatun minallah azza wa jalla. Itu semua semata-mata adalah rahmat Allah azza wa jalla. Jadi semua keberhasilan, semua kesuksesan Nabi nisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang ada yang dapat kita bantu, orang ucapkan terima kasih, itu semua dari Allah. Begitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Miqdad menyebut bagaimana rahmatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkah doanya, Nabi bilang, "Makanat illa rahmatun minallah azza wa jalla." Itu semua adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lau kunta aiqatta sahibaika fa asaba minna. Andai kata temanmu yang dua itu kau bangun, mereka juga bisa menikmati susu yang telah kau peras tadi. Jadi rupanya doa Nabi, ya, sebanyak apapun orang datang dengan berkah doa Nabi pasti cukup, pasti berkah. Bayangkan jemaah rahmat. Maka oleh karena itu baginda sallallahu alaihi wasallam makan minum beliau selalu memikirkan orang lain. Dalam semua kehidupannya beliau selalu memikirkan umatnya. Itulah orang yang paling baik, orang yang hidupnya memikirkan tentang orang lain. Siapapun, maka Nabi mengatakan khairun nasi anfa'uhum linnas. Orang yang paling baik, orang yang dirasakan manfaat oleh orang lain. Ya manfaat hartanya, ya manfaat ilmunya, ya manfaat senyumannya. Kalau ketemu senyum, orang senang. Apapun yang kita bisa tebarkan manfaat, maka itu kita menjadi orang yang paling baik. Orang ketemu kita kau bahagia, kita menjadi orang yang paling baik. Jadi oleh karena itu jemaah dalam tebarkan kebaikan kepada siapapun. Sebanyak mana orang merasakan kebaikan bersama kita, sebanyak itulah kita dianggap oleh Rasul sebagai khairun nas, orang yang paling baik. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, faqultu, maka saya jawab, walladzi ba'atsaka bil haq, demi Allah yang telah mengutuskan engkau ya Rasul, ma ubali ya idza asabtuha anta wa asabtu faddaltuka min akhta'tu minan nas. Pokoknya ya Rasul, saya ketika sudah dapat bahagia untuk engkau ya Rasul, tadi saya sangat khawatir. Pokoknya setelah saya telah berikan minuman kepada engkau, saya puas.
saya senang, saya bahagia. Karena begitu khawatir beliau tadi ketika Rasul tak dapat bahagian, karena beliau telah meminumnya bahagian bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kisah yang pendek ini jemaah adalah, marilah pertama kita jadikan hidup ini sebagai hidup yang berkah. Hidup yang berkah, hidup yang tidak berpatokan pada angka-angka, tapi hidup yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, marilah kita berbagi manfaat kepada orang lain. Apapun yang kita miliki, setiap kita ada kelebihan. La tahtaqir man dunaka fa inna likulli syai'in maziyah. Janganlah engkau meremehkan orang lain, karena setiap orang ada kelebihan. Maka kelebihan apapun yang kita miliki, marilah kita berbagi. Ketika kita berbagi, kita dianggap orang kaya. Karena faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tak punya pasti tak bisa berbagi. Walaupun kita punya, selama kita tidak berbagi, kita belum dianggap orang yang punya. Karena bukti orang punya, dia mampu berbagi. Walau hanya 1.000 rupiah, walau hanya 2.000 rupiah. Ketika kita berbagi, kita dianggap orang kaya. Karena hanya orang kaya sajalah yang bisa berbagi. Jadi buktikan kekayaan kita dengan berbagi semampu yang kita punya. Oh, kita tak bisa berbagi dengan harta, berbagilah dengan kata-kata. Ucapkanlah kata yang menyenangkan orang lain, bahagiakan orang lain dengan senyuman kita. Itu adalah sudah berbagi. Ya. Yang ketiga, doakan orang lain sebagaimana orang lain juga mendoakan kita. Karena doa adalah mukhul ibadah. Doa adalah huwal ibadah. Dia adalah ibadah yang luar biasa. Maka ketika kita bertemu, ketika kita berpisah, hendaklah kita saling mendoakan. Doa menjadi satu kebahagiaan yang luar biasa. Bahkan hidup kita ini adalah doa. Berangkat rumah doa, pulang juga doa, naik kendaraan doa, turun juga doa. Hidup adalah doa. Nah, demikianlah apa yang dapat kami sampaikan. Hanya kepada Allah sajalah kita akan kembali. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim فإني عبد الله
الحضرة سلطانها الغيبي الله على نبينا الله صل دوما الله على نبينا الله همهما جنب الجمال الله الله همهما يا أيها النبي الله والكوكب الدري الله يا أيها النبي الله والكوكب الدري أنت إمام الحق سلطانها الغيبي أنت من يراني ولا أراه يا من يراني ولا أراه انظر بعين الرضا لحالي انظر بعين الرضا لحالي يا أيها النبي الله والكوكب الدري الله يا أيها النبي والكوكب الدري الله الله أنت سلطانها الغيبي قل يا عظيم أنت العظيم قد همنا هم عظيم وكل شيء همنا يهون باسمك يا عظيم الله يا عظيم أنت العظيم قد همنا هم عظيم وكل شيء همنا يهون بك يا عظيم أنت القديم قديم في الأزل أنت اللطيف لطيف لم تزل أنت القديم قديم في الأزل أنت اللطيف لطيف لم تزل